Malam turun perlahan di sudut kota yang dikenal dengan nama Pasar Hitam. Lampu jalan berkedip, suara motor menderu melewati ganggang sempit, dan bau asap rokok bercampur keringat memenuhi udara. Di bawah cahaya remang-remang, sekelompok pria bertubuh kekar berkumpul di pinggir lapangan terbengkalai. Mereka adalah geng Serigala Hitam, kelompok preman paling ditakuti di wilayah selatan kota. Di sisi lain kota, di sebuah bengkel tua yang sudah lama jadi markas, geng Naga Timur sedang mempersiapkan diri. Tubuh-tubuh berotot dilapisi tato, tangan-tangan menggenggam rantai, besi, dan pentungan. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Sudah lama tensi antar dua geng ini memanas, dan malam ini adalah malam penentuan. Siapa yang akan menguasai jalanan? Langkah kaki berat menggema saat kedua geng mulai bergerak menuju titik pertemuan, sebuah gudang tua di pinggiran rel kereta. Tak ada kata-kata, hanya tatapan dingin dan deru napas yang memburu. Suasana tegang seperti kabel listrik siap meledak kapan saja. Hening. Lalu, satu batu melayang ke udara, menghantam dada salah satu anggota Naga Timur. Tubuhnya terhuyung, tapi tak roboh. Saat itulah semuanya meledak. Seperti singa yang dilepas dari kandang, kedua kelompok langsung bertabrakan. Suara logam menghantam logam, teriakan penuh amarah, dan debu yang mengepul seolah menggambarkan kekacauan yang terjadi. Di tengah kekacauan itu, satu sosok berdiri mencolok, Rama, preman legendaris dari Serigala Hitam. Tubuhnya tinggi besar, dengan luka-luka lama yang menghiasi wajah dan lengannya. Tangannya menggenggam tongkat baseball berbalut kawat berduri. Dia tak bicara, hanya bergerak cepat, memukul, menangkis, menghancurkan. Namun dari arah lain muncul musuh sepadan, Bima, petarung andalan Naga Timur. Matanya tajam seperti pisau, langkahnya tenang tapi mematikan. Ia tak membawa senjata, cukup dengan tangan kosong. Tapi setiap pukulannya membuat lawan tumbang dalam sekali gebrakan. Keduanya akhirnya bertemu di tengah lapangan. Sorot mata saling bertemu. Mereka tahu, ini bukan sekadar tawuran. Ini adalah duel dua raja jalanan. Pertarungan baru saja dimulai. Debu beterbangan saat Rama dan Bima saling mendekat. Di sekeliling mereka, suara pertempuran masih menggema, besi beradu, jeritan kesakitan, langkah kaki yang tergesa, namun di titik ini, dunia seperti terdiam. Rama mengayunkan tongkat baseballnya ke arah kepala Bima. Tapi dengan gesit, Bima memutar tubuh dan menghindar, tangannya langsung melayang ke perut Rama. Pukulan keras mendarat, membuat tubuh besar itu sedikit goyah. Namun Rama bukan lawan sembarangan. Dengan gerakan cepat, ia membalas, tongkat dihantamkan ke sisi bahu Bima. Tubuh itu terlempar ke belakang, menabrak tumpukan peti tua. Kayu pecah, tapi Bima bangkit seolah tak merasakan sakit. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Tidak ada jurus indah. Semua tentang ketahanan, kekuatan, dan pengalaman di jalanan. Setiap gerakan punya niat membunuh. Sementara itu, anak buah kedua geng mulai mundur. Mereka berhenti bertarung, membentuk lingkaran besar. Tak ada yang berani mengganggu. Semua mata tertuju pada dua sosok itu, legenda hidup jalanan. Tubuh Rama penuh luka, nafasnya berat. Bima pun sama, sudut bibirnya berdarah, namun matanya masih menyala. Lalu, sejenak mereka saling menatap. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Bukan sekadar kebencian, tapi kenangan. Kilatan masa lalu menghantam mereka berdua. 8 tahun lalu, Rama dan Bima pernah berada di satu sisi. Mereka bertarung bersama di jalanan, bukan untuk geng, tapi untuk bertahan hidup. Mereka pernah bersumpah tak akan saling mengkhianati. Namun sesuatu memisahkan mereka, pengkhianatan, darah, dan api. Dan malam ini, semua kembali ke titik itu. Tanpa aba-aba, mereka kembali menyerang. Tubuh saling berbenturan, darah memercik. Tapi di antara semua kekacauan itu, ada satu hal yang makin jelas. Pertarungan ini bukan soal geng. Ini soal harga diri. Soal siapa yang akan tetap berdiri saat semuanya runtuh. Dan ketika malam semakin larut, hanya satu pertanyaan yang tersisa di benak semua orang yang menonton. Siapa yang akan menang, Rama atau Bima? Pertarungan antara Rama dan Bima mencapai puncaknya. Nafas mereka tersengal, tapi tak ada yang mau mundur. Setiap pukulan, setiap serangan, membawa beban masa lalu yang belum selesai. Rama menggertakkan gigi, darah menetes dari pelipisnya. Tongkat baseballnya kini bengkok,
sebagian kawat berduri terlepas. Tapi dia masih berdiri. Bima, meski tanpa senjata, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tapi tatapan matanya tak berubah, dingin, penuh dendam. Tiba-tiba, dari arah kerumunan, terdengar suara letusan kecil. Semua menoleh. Seseorang dari serigala hitam, Arul, tangan kanan Rama, mengangkat pistol. Suasana berubah mencekam. Ternyata, Arul selama ini bermain dua kaki. Diam-diam ia menjalin kesepakatan dengan pihak luar, geng ketiga yang ingin menguasai wilayah tengah kota, Macan Beton. Tawuran malam ini adalah bagian dari rencananya. Biarkan Rama dan Bima saling hancur, lalu dia dan Macan Beton masuk mengambil alih. Dengan senyum miring, Arul membidik ke arah Rama. Permainan selesai, pikirnya. Namun sebelum pelatuk ditarik, satu suara melesat cepat. Dian, adik perempuan Bima, yang ternyata ada di antara kerumunan. Ia menerjang Arul tanpa ragu. Pistol terlempar, suara gaduh kembali pecah. Rama dan Bima terpaku. Dunia seperti melambat. Kedua mantan sahabat itu menatap Arul yang kini ditahan beberapa anggota dari dua geng, yang ternyata juga muak dengan pengkhianatan. Dalam sekejap, semua jadi kacau. Beberapa anak buah Macan Beton muncul dari balik gudang, membawa senjata. Tapi kini, satu hal tak terduga terjadi, Serigala Hitam dan Naga Timur bergandeng bahu. Untuk pertama kalinya, dua geng paling ditakuti berdiri bersama menghadapi musuh baru. Rama dan Bima saling melirik. Tak ada kata. Hanya anggukan singkat. Mereka tahu, pertarungan mereka belum selesai, tapi malam ini, ada musuh yang lebih besar. Dan malam yang tadinya menjadi medan duel dua raja, kini berubah menjadi perang melawan pengkhianat. Gudang tua itu kini jadi lautan api kecil. Suara tembakan membelah malam, jeritan dan denting logam kembali menggema. Macan Beton datang lebih banyak dari yang diperkirakan. Senjata mereka modern, tak sekadar rantai dan besi, beberapa bahkan bawa molotov. Tapi ada satu hal yang mereka gak siapin. Rama dan Bima bersatu. Dua raja jalanan, berdiri bahu-membahu di depan garis depan. Punggung ke punggung, mereka bertarung dengan sinkron seperti masa lalu, saat mereka masih saudara di jalanan. Rama menghantamkan tongkat ke arah musuh, Bima menangkis serangan dari belakangnya. Gerakan mereka seperti simfoni brutal yang penuh amarah. Ini bukan tawuran, pikir para anggota Macan Beton, ini pembantaian balik. Sementara itu, Arul berhasil kabur di tengah kekacauan. Dengan luka di wajah, dia menyelinap keluar, berusaha mencapai kendaraan yang disiapkan untuk kabur. Tapi Dian, yang dari awal malam sudah jadi saksi semua kekacauan, mengikuti diam-diam. Saat Arul masuk ke mobil, suara kaca pecah terdengar. Dian muncul dari balik bayangan, memegang besi panjang. Arul menatap adik Bima dengan mata panik. Tapi ia tahu, ia tak akan bisa lari dari balasan ini. Satu ayunan menghantam kaca depan. Lalu gelap. Kembali ke gudang, pertarungan mulai seimbang. Rama dan Bima mengatur strategi cepat, membagi anak buah jadi dua tim, satu menyerang dari depan, satu menyergap dari sisi kanan. Koordinasi mendadak itu mengejutkan Macan Beton. Satu persatu mereka tumbang, tak siap melawan kekuatan gabungan dua geng besar. Akhirnya, saat matahari mulai muncul di ufuk timur, suara pertempuran mereda. Bau bensin terbakar dan darah bercampur jadi aroma pagi. Mayat Macan Beton berserakan, yang selamat ditangkap atau lari tanpa arah. Rama dan Bima berdiri di tengah puing. Wajah mereka penuh luka, tapi tatapan mata tenang. Semua orang terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bima menoleh ke Rama. Tak ada kata. Lalu, dia ulurkan tangan. Rama memandang tangan itu sejenak. Lalu menggenggamnya erat. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, dua raja jalanan berdamai. Namun, kedamaian tak akan lama. Karena dalam bayang-bayang kota, ada satu geng lain yang mulai gerak. Bayangan hitam, kelompok bawah tanah yang bahkan lebih sadis dari Macan Beton. 1 minggu setelah pertempuran berdarah di gudang, kota seakan tenang. Tapi semua tahu, itu cuma sunyi sebelum badai. Di balik hiruk-pikuk jalanan, muncul bisikan tentang geng baru yang bergerak diam-diam. Mereka gak terlihat, tapi jejaknya mulai muncul. Toko-toko kecil terbakar tanpa alasan, orang hilang di malam hari, dan simbol aneh,
Tulisan hitam dengan cat semprot di dinding kota, lingkaran hitam sedang BH. Bayangan hitam. Tidak banyak yang tahu asal-usul mereka. Katanya, mereka bukan geng biasa. Mereka ex-militer, pembunuh bayaran, dan mantan preman buangan yang dikumpulkan oleh satu sosok misterius bernama Raka, mantan pimpinan Intel yang dianggap hilang bertahun-tahun lalu. Ia kembali ke dunia bawah tanah untuk satu tujuan, menghancurkan semua geng yang menguasai kota. Sasarannya jelas, Rama dan Bima. Malam itu, di markas gabungan Serigala Hitam dan Naga Timur, alarm bahaya berbunyi. 2 orang penjaga ditemukan tewas, tubuhnya tergantung di gerbang dengan pesan mengerikan terukir di dada. Kalian berikutnya. Rama menggertakkan gigi. Bima mengepalkan tangan. Mereka tahu ini bukan tawuran biasa. Lawan yang datang bukan lagi main tangan kosong atau pentungan. Ini perang lawan organisasi yang tak punya aturan. Yang bisa membunuh tanpa suara, yang bisa menyusup tanpa jejak. Mereka langsung mengadakan pertemuan darurat. Seluruh anggota dikumpulkan. Strategi dibahas. Tapi saat mereka masih menyusun pertahanan, listrik padam. Suara langkah kaki tanpa suara menyusup dari atap, dari selokan, dari bayangan. Lalu, kekacauan pun pecah. Tapi ini beda. Tak ada teriakan. Tak ada bentrokan keras. Yang ada hanya jeritan singkat lalu sunyi. Serangan malam bayangan hitam telah dimulai. Rama dan Bima bertarung mati-matian di dalam markas mereka sendiri. Tapi musuh terlalu terlatih, terlalu cepat, terlalu brutal. Banyak dari anak buah mereka tumbang hanya dalam hitungan menit. Tapi mereka tetap berdiri, menghalau apapun yang datang. Sampai akhirnya, sosok misterius muncul dari balik asap, tinggi, berpakaian gelap, wajah tertutup. Ia tidak membawa senjata, tapi aura kematian terasa dari langkahnya. Raka telah muncul. Dan begitu dia melangkah, satu kalimat dingin terdengar di udara. Kalian terlalu lama berkuasa. Saatnya kota ini dibersihkan. Asap memenuhi markas yang porak-poranda. Lampu padam, suara langkah kaki nyaris tak terdengar. Tapi bagi Rama dan Bima, setiap detik adalah hidup atau mati. Raka, si bayangan yang memimpin organisasi gelap itu, berdiri tenang di tengah kegelapan. Dia bukan seperti preman biasa. Gerakannya rapi, penuh strategi. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menghapus jejak, membuat orang hilang seperti tak pernah ada. Tanpa aba-aba, 2 anak buahnya melesat dari sisi kanan dan kiri. Tapi Rama sudah bersiap. Dengan insting bertahun-tahun, dia membanting tubuh satu musuh ke dinding, lalu memutar tongkat baseballnya menghantam lawan kedua. Bima di sisi lain bertarung tanpa suara, 1 lawan 3, tubuhnya bergerak cepat seperti binatang buas dalam gelap. Namun perbedaan terasa. Bayangan hitam bukan geng jalanan. Mereka bergerak seperti pasukan. Disiplin, cepat, mematikan. Rama dan Bima mulai kewalahan. Mereka mundur ke ruang bawah tanah markas, tempat penyimpanan senjata dan jalur rahasia keluar. Saat menutup pintu besi berat itu, satu pisau nyaris menancap di kepala Bima. Pisau itu menancap di dinding, bergetar dan di gagangnya tertulis inisial R. Rama menarik napas dalam. Matanya mulai menatap kosong. Dia tahu siapa Raka sebenarnya. Raka adalah kakak tirinya. Orang yang dulu membesarkan dia dan Bima di panti sosial. Orang yang menghilang bertahun-tahun lalu karena diburu polisi. Orang yang dulu mengajari mereka cara bertahan hidup, tapi kini kembali sebagai ancaman paling besar yang pernah mereka hadapi. Di ruang bawah tanah, mereka berdua duduk, luka dan napas berat jadi teman. Tapi mereka tahu, ini belum selesai. Dia tahu kita. Gerakan kita. Pikiran kita, pikir Bima. Berarti kita harus jadi sesuatu yang tak bisa dia prediksi, balas Rama dalam hati. Malam itu, di balik kegelapan, mereka mulai menyusun strategi balasan. Tapi bukan strategi perang jalanan biasa. Ini akan jadi operasi bawah tanah, menggunakan cara yang tak pernah mereka pakai sebelumnya. Mereka akan menyusup ke dunia bayangan hitam. Mereka akan masuk tanpa jejak. Dan perang selanjutnya bukan sekadar tawuran. Ini akan jadi perang intelijen, bayangan melawan bayangan. Pagi yang suram menyelimuti kota. Bekas pertempuran masih terlihat jelas di markas gabungan Rama dan Bima. Luka belum sembuh,
Tapi perang belum bisa ditunda. Di ruang rahasia yang tersembunyi di balik toko onderdil tua, Rama dan Bima berdiskusi serius. Mereka sadar, melawan bayangan hitam secara terbuka adalah bunuh diri. Satu-satunya cara untuk menang adalah menyerang dari dalam. Dan orang satu-satunya yang bisa menyusup ke markas bayangan hitam tanpa dicurigai, Bima. Dengan latar belakang kelamnya, Bima punya koneksi lama dengan dunia bawah tanah. Beberapa dari orang bayangan hitam pernah jadi anak didiknya sebelum mereka diserap oleh Raka. Dia tahu jalan masuk, tahu cara bicara, dan tahu kapan harus diam. Penyamaran dimulai malam itu. Bima pergi sendiri, hanya membawa identitas palsu dan satu pisau kecil yang disembunyikan di sepatu. Rama menatapnya saat dia berjalan pergi, ada rasa khawatir di matanya. Tak hanya soal misi, tapi soal masa lalu mereka yang perlahan mulai muncul ke permukaan. 3 hari kemudian, Bima berhasil masuk. Dengan nama samaran Daru, dia menyusup ke kelompok bayangan hitam tingkat bawah, unit eksekusi. Di markas bawah tanah mereka yang tersembunyi di balik gudang pabrik kosong, dia melihat langsung bagaimana mereka dilatih seperti tentara. Senjata otomatis, pelatihan taktis, sistem hierarki. Ini bukan geng. Ini militer bayangan. Bima mulai mengumpulkan informasi, rute distribusi senjata, posisi markas utama, dan yang paling penting, lokasi Raka. Namun semakin dalam dia masuk, semakin ia melihat satu hal mengejutkan. Raka tidak hanya ingin menghancurkan geng-geng kota. Dia ingin mendirikan negara sendiri, wilayah kekuasaan penuh di tengah kota, dengan hukum, mata uang, dan pasukan sendiri. Dan yang lebih gila lagi, Rama akan dijadikan tumbal simbolik. Raka percaya, mengorbankan adik tirinya sendiri di depan publik akan menunjukkan kekuatan absolutnya. Ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, ini obsesi. Bima harus bergerak cepat. Tapi dalam salah satu rapat internal bayangan hitam, seorang pimpinan curiga. Daru terlihat terlalu pintar, terlalu diam. Dan malam itu, Bima disergap diam-diam. Diseret ke ruang bawah tanah. Disiksa. Ditanyai. Penyamarannya terbongkar. Di tempat lain, Rama mendapatkan pesan melalui kurir misterius, hanya satu kalimat. Buruan ke sarang mereka. Saudaramu hidup, untuk sekarang.